Tibalah saatnya Heaven Ranger beraksi, melakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat ibadah balita ini dan Tuhan hadir ya dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Kembali dengan Kak Sasa dan Kak Samuel. Hari ini kita akan menyembah Tuhan lagi. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri ya. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Adik-adik, di sini siapa yang kalau mau makan berdoa dulu? Yang mau bangun tidur berdoa dulu, dan yang mau tidur berdoa dulu. Kak Samuel kalau mau bangun tidur berdoa dulu nggak? Berdoa dulu dong. Kak Sasa kalau mau makan berdoa dulu nggak? Berdoa dulu lah. Ayo adik-adik kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Ayo teman-teman tepuk tangan ya. Semuanya bangkit berdiri. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau makan, berdoa dulu, mau tidur, berdoa dulu, bangun tidur, berdoa dulu. Kawan-kawan, ingatlah selalu mau
Adik-adik, kalian masih ingat gak lagu Dalam Nama Tuhan Yesus yang minggu lalu kita nyanyikan? Ayo adik, kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo semuanya kita tepuk tangan ya. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus, tak ada kemenangan. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan di dalam namanya. Semuanya tepuk tangan ya. Nah adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena doa kita akan dijawab dan Kita bisa mengalahkan yang jahat. salam lebih dari pemenang. Dadah adik-adik. Halo Ben David. Iya Kak Sharon. Udah lama ya Kak Sharon nggak ketemu sama kamu. Kamu kenapa kok cemberut? Ya Kak Sharon, aku sebel sekali. Tadi malam aku mau berdoa, tapi malah ketiduran. Oh begitu Ben David. Kamu kenapa ketiduran? Kak Sharon, panggil aku aja David, tidak usah pakai bandnya. Oke. Kamu kenapa ketiduran semalam? Aku ngantuk dan belum bisa mengalahkan rasa malasku. Oh begitu. Baiklah, Kak Sharon akan menceritakan sesuatu. Kamu mau denger nggak? Oh Kak Sharon, tentang apa ya Kak? Tentang bagaimana cara kita untuk bisa berdoa mengalahkan semua rasa ngantuk dan malas. Siap mendengarkan?
Yap. Oke. Hari ini Kak Sharon akan cerita tentang bagaimana kita berdoa, kapan saja kita berdoa. Namun sebelum itu Kak Sharon mau ingetin dulu. Firman minggu lalu dikatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh adik-adik. Dia hanya sejauh doa. Seperti lagu yang satu ini. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Nah, dikatakan bahwa kalau kita berseru pada Tuhan, Dia akan mendengar doa kita, Dia akan menjawab, dan dikatakan juga bahwa Tuhan itu tidak jauh, hanya sejauh doa. Hari ini Kak Sharon mau ingatkan lagi bahwa doa itu komunikasi adik-adik dengan Tuhan. Komunikasi itu bercakap-cakap, berbicara. Seperti adik-adik berbicara dengan papa, mama, teman-teman, sama kakak, adik, seperti itu. Kira-kira kalau misalnya satu hari papa mama nggak diajak berbicara, mereka sedih atau seneng ya? Coba dipikir. Kalau aku nggak ngajak ngomong mama papa satu hari, mereka pasti sedih kan? Sama kayak Tuhan, kalau kita nggak pernah berdoa setiap hari, kita nggak pernah bercakap-cakap, Tuhan akan sedih. Makanya adik-adik setiap hari, setiap waktu kita harus berdoa. Kak, setiap waktu berarti 24 jam. Bukan adik-adik, berdoa tidak harus 24 jam, tidak harus panjang, tidak harus lama, tapi berdoa itu singkat. Kita mengutarakan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan. Nah, berdoa tidak perlu dengan puisi yang indah, dikatakan juga seperti itu di lagu. Nah, makanya kita cuma berdoa dengan cara yang sederhana. Contohnya, tadi David, dia ngantuk. Dia harusnya berdoa dulu sebelum tidur, tapi dia ngantuk adik-adik. Nah, seharusnya kita, bukan cuma David ya, kita semua harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus berdoa dulu. Luangkan waktu 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, cukup katakan, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu. Sekarang aku mau tidur, jagai sertai aku. Buat aku tidur dengan nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Singkatkan adik-adik, tidak harus yang 24 jam, tidak harus yang lama, betul? Nah, makanya mulai sekarang, mari kita luangkan waktu untuk kita berdoa. Tapi bukan cuma mau tidur, waktu kita mau makan juga berdoa, waktu bangun tidur juga berdoa, mau ngerjain ulangan juga berdoa, mau pergi juga berdoa. Di segala waktu, kita harus berdoa. Nah adik-adik, berdoa tidak usah yang bertele-tele, yang panjang-panjang, itu tidak perlu. Cukup dengan tadi, sederhana dan dari hati kalian. Lalu jangan pernah berpikir, Kak aku bosan sekali, masa mau makan berdoa, masa mau tidur berdoa, bangun berdoa, semua berdoa. Kenapa sih Kak, kok berdoa, aku bosan Kak. Jangan ya adik-adik. Karena dikatakan di dalam Lukas bahwa Tuhan Yesus sendiri berbicara, janganlah kamu berhenti berdoa, janganlah kamu jemu-jemu. Jemu-jemu itu apa Kak? Bosan. Jadi Tuhan bilang, jangan kamu bosan berdoa. Makanya adik-adik, doa itu kan kita berbicara dengan Tuhan. Masa kalian pernah bosan berbicara dengan papa mama? Coba Kak Sharon tanya, pernah nggak ada yang bosan?
berbicara sama papa mama? Enggak kan? Sama kayak Tuhan, kita nggak boleh bosan berbicara dengan Tuhan. Dan yang terakhir, berdoa itu selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Betul kan? Setiap kali kita mengakhiri doa, kita selalu berkata, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Atau saat kita deklarasi, dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia selamat. Dalam nama Yesus, tidak ada penyakit corona lagi. Kita selalu berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena di dalam Yesus itu satu-satunya sumber kekuatan kita. Juga dikatakan di Kolose bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita perbuatlah itu di dalam nama Yesus. Jadi ini sangat penting adik-adik. Kita harus berbicara, kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti tadi waktu David ngantuk, waktu kita semua mungkin ngantuk, kita harus lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada roh kengantukan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada roh kemalasan. Dan kita berdiri atau kita duduk atau kita berlutut dan kita berdoa. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi ingat ya hari ini kita harus berdoa setiap saat, dimanapun, kapanpun. Tapi ingat, bukan yang panjang, tapi cukup sederhana saja. Keluar dari hati kalian. Lalu, jangan pernah bosan. Dan yang terakhir, ingat, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau katakan lagu tadi lagi. Kita mau berseru pada Tuhan, kita mau memanggil namanya, kita mau berdoa. Mari adik-adik kita siapkan hati sama-sama, kita mau tutup mata, kita mau katakan Tuhan aku ingin berseru, aku ingin memanggil namamu Tuhan datang dalam hidupku. Tuhan dengar doaku. Mari sama-sama adik-adik kita belajar lagu ini, kita katakan bersama-sama. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari sama-sama kita arahkan hati dan berkata berseru. Mari kita angkat tangan sama-sama, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri diriku. Katakan diriku percaya dia tak jauh dariku, dia hanya sejauh doa. Katakan sekali lagi dari hatimu, katakan panggil namanya, memanggil namanya, berdoa, berdoa dia akan segera menghampiri diriku. Percaya, percaya dia tak jauh dariku, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa. Katakan dia hanya sejauh doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, tirukan Kak Sharon berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih karena kami boleh belajar untuk berdoa. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, jawab doa kami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak jauh. Kami mau untuk selalu berbicara dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. David, sekarang kamu tahu kan bagaimana cara kita berdoa? Tahu Kak Sharon, nanti aku praktek ya.
Baik, bagus sekali. Ingat ya, berdoa itu bukan kita laporan sama Tuhan, tapi kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus itu sumber kekuatan kita. Dan di dalam nama Yesus kita juga bisa mengalahkan semua kemalasan, semua kengantukan, sehingga kita bisa berdoa. Oke? Siap Kak Sharon. Baiklah, Kak Sharon pergi dulu ya. Dadah. Aku berdoa harus dalam nama Tuhan Yesus. Sip. Bye-bye. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Kok aku ngantuk ya? Tuhan Yesus, aku bersyukur buat hari ini. David, tidurlah. Buat apa kamu berdoa? Aku tidak boleh tidur. Tapi Tuhan Yesus, aku ngantuk sekali. Aku tidur dulu ya. David, ayo tidur saja. Lebih enak kamu tidur. Seperti yang sudah-sudah, kamu tidak bisa mengalahkan aku. David, ingatlah apa yang sudah dikatakan oleh Kak Sharon. Berdoalah dalam namaku. Iya Tuhan, aku segera berdoa dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kalahkan kemalasanku. Tidak! Aku dikalahkan oleh David. Tidak! Asyik, aku bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ngantuk dan rasa malasku hilang. Bagus, anakku David. Kalahkan semua musuhmu dengan namaku yang berkuasa. Dan ajak teman-temanmu untuk berdoa juga. Siap, laksanakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini dan seterusnya adalah hari kemenangan David. Karena dia berdoa di dalam nama atas segala nama dan yang paling berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Halo Ben. Halo Permen. Namaku adalah Ben David. Tapi panggil aku aja David ya Permen. Wih, keren sekali. Baiklah David. Permen, tadi aku sudah mengalahkan kemalasanku dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, bagus sekali. Nah, kamu kan sudah punya pin. Yuk aktifin pinmu itu untuk berubah menjadi Prayer Ranger. Baiklah Permen. Berubah. Ranger. Wih, keren banget Prayer Ranger. Nah, Prayer Ranger, kita sama-sama nyembah Tuhan dulu ya. Dan ketika kita berdoa dalam nama siapa Prayer Ranger? Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yuk sama-sama kita sembah Tuhan dulu. Kita siapin hati kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah Di bumi seperti
Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Yuk, Prayer Ranger, berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa ini. Amin. Dan tidak ada setan yang menginjak bangsa ini. Amin. Semua setan, tidak ada satu jejak kaki setan pun. Dan tidak ada corona hilang selama-lamanya. Amin. Dan tidak ada yang tidak dari Tuhan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada bencana alam, tidak ada Amin. musibah, tidak Amin. ada apa-apa, tidak ada malapetaka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih ya David atau Prayer Ranger. Prayer Man pergi dulu ya. Dadah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara berdoa. Yuk, kakak mau lihat sekarang adik-adik di rumah juga sungguh-sungguh ya, mulai hari ini kita berdoa tidak dengan main-main lagi. Ya, sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata kita semuanya. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua belajar untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Buat hati kami mulai hari ini, roh doa selalu menyala di hati kami. Tuhan, kami saat ini sepakat Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, biarlah roh pendoa itu Tuhan turun pada setiap anak-anak Tuhan. Jadikan Tuhan mereka Tuhan, anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan Kau pakai Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa Tuhan di keluarga mereka, di kota ini, bahkan buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kegeraan di akhir zaman ini akan tergenapi Tuhan lewat anak-anak ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Kami mau melihat Tuhan generasi Yoel dibangkitkan. Kami mau melihat Tuhan setiap nubuat-nubuatan terhadap anak-anak ini genap dan tuntas Tuhan sebelum Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa, biarlah berkat yang terbaik, persekutuan dengan Roh Kudus limpah dalam hidup mereka semua. Jagai keluarga mereka satu persatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita sudah tahu gimana caranya berdoa. Aku mau praktek langsung dengan cara mendoakan orang lain. Minggu depan ada yang lebih seru lagi. Pertarunganku melawan kasih tahu nggak ya? Saksikan minggu depan ya. Dadah.